Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fadil Wardani. Saya di sini akan menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan membaca memahami melalui metode membaca berulang. Dan di sini ada latar belakangnya, yaitu membaca adalah kemampuan fundamental yang sangat krusial untuk diskusi oleh anak-anak, terutama yang jenjang sekolah dasar, namun masih banyak pelajar di kelas bawah yang menghadapi tantangan dalam mengerti materi bacaan. Salah satunya cara yang dianggap efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa adalah dengan menggunakan metode membaca ulang. Dan di sini ada tujuan penelitiannya, itu untuk mengetahui sejauh mana metode membaca berulang dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 3 SD di Markajaya. Dan manfaatnya penelitian ini bagi siswa itu meningkatkan kemampuan membaca serta pemahaman terhadap teks. Yang kedua itu ada bagi guru menjadi pilihan metode pembelajaran membaca yang berbeda. Yang ketiga itu bagi sekolah itu meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia. Yang keempat itu bagi penelitian memperluas pengetahuan atau pengalaman yang mendidik tingkat dasar. Dan di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK, model kemis dan MC target. Dan yang kedua itu ada subjek penelitian siswa kelas 3 SD 01 itu yang berjumlah 25 siswa. Yang ketiga itu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SD Negeri 01 Mekarjaya pada semester ganjil tahun ajaran 2025 sampai 2026. Yang keempat itu prosedur penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga ada observasi, yang keempat ada refleksi. Terus di sini ada 5 teknik kumpulan data, observasi, aktivitas siswa, wawancara dengan guru, tes membaca, pahaman dokumentasi. Dan yang keenam itu ada teknik analisis data yang dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif untuk melihat meningkat dalam kemampuan membaca. Yang ketujuh itu ada indikator keberhasilan. Penelitian dianggap berhasil jika dapat meningkatkan skor membaca pemahaman minimal 75%. Dan di sini ada deskripsi teoritis dan kemampuan untuk menulis, salah satu keterampilan mendasarkan yang perlu dikuasai oleh murid-murid di sekolah dasar, terutama dalam membentuk karangan deskriptif dan secara yang jelas dan terperinci menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Untuk menulis karangan deskriptif itu diperlukan kemampuan dalam mengamati, mengatur gagasan, dan menyampaikan informasi dengan cara yang terstruktur sehingga membaca bisa membayangkan apa yang diungkapkan oleh penulis. Terus juga menurut Tarikna 2008, kegiatan menulis itu merupakan langkah untuk menciptakan karya tulis yang menunjukkan ide dan emosi penulis. Dalam lingkungan belajar di tingkat sekolah dasar, alat bantu belajar memiliki peranan yang signifikan untuk mendukung siswa dalam menangkap materi dan meningkatkan keterampilan menulis. Salah satunya itu alat bantu yang berhasil adalah gambar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.